Ma'had hujan enggak ya? Hujan Ustadz, hujan. Oh iya iya. Oke lah. Oke. Sambil-sambil aja ya kita mungkin sebentar saja ini. Nggak lama. Oke, sambil mulai ya kita menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Oke. Ini kalau memang berdekatan nggak masalah masuk satu perangkat. Jadi nanti kalau saat di absen kasih tahu saya, misalnya loginnya apa satu akun masuk berdua atau berpindah ya. Oke, nggak ada masalah. Kita santai aja malam ini gitu. Nggak usah terlalu gimana-gimana gitu kan. Karena ini kita dalam keadaan hujan gitu kan. Pertemuan kedua kita apa kita di ini kali ini. Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali ta'limul afkar kita pada kesempatan kali ini dengan berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita ikhtiarkan pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah hadirin ya, ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ini ada yang di luar Ma'had kah? Atau ada yang udah balik kampung kah? Sepertinya Ma'had diliburkan kan minggu depan kan? Iya kayaknya Ustadz. Baik. Baik, di malam ini kita sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, kita akan memulai untuk memahami apa itu konsepsi dasar moderasi beragama. Kenapa kita perlu belajar tentang moderasi beragama ini, gitu ya. Meskipun saya lihat sebagian besar di antara kalian, khususnya yang di FTIK ya, sepertinya mungkin sudah dapat di kelas ya, materi tentang moderasi beragama. Tapi paling tidak melalui Ta'limul Afkar ini, pemahaman kalian tentang moderasi beragama itu menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih sempurna. Lagi kalian ini kan anak IAIN yang nantinya itu akan menjadi agen-agen moderasi, agen-agen yang menampilkan agama dengan penuh keindahan, dengan penuh keramahan dan sebagainya. Jadi sangat penting kita untuk belajar tentang apa itu konsepsi dasar moderasi beragama. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya ada satu kasus ya, atau satu dua kasus mungkin yang menarik untuk dikomentari. Silakan perhatikan ini. Jadi seringkali ini kan kita adik-adik ini kan pernah ya scrolling medsos gitu ya, kemudian dapat atau nemu posting yang seringkali ngegas gitu ya, menimbulkan apa pro kontra, menyalahkan amaliyah orang dan sebagainya gitu. Dan tak jarang ya, misalnya postingan tersebut itu biasanya seringkali menimbulkan war komentar atau perang komentar, baik itu yang pro maupun yang kontra di media sosial gitu. Nah, menurut kalian, nah ini ya, jadi saya tunjuk atau mungkin siapa yang mau berpendapat silahkan gitu. Nah, kenapa orang kok bisa seagresif itu ya, mengomentari sesuatu begitu kan, di media sosial gitu ya, mengomentari sesuatu yang mungkin dia tidak sepakat, apalagi dia ini di media sosial ya, kadang-kadang kan kita
Nggak kenal tuh satu dengan yang lain, yang buat postingan kita nggak tahu akunnya benar atau enggak dan sebagainya kan. Atau eh, itu ya, apalagi misalnya soal beda persepsi gitu. Nah, bagaimana kalian biasanya kalau misalnya dihadapkan kepada situasi-situasi seperti ini? Monggo silahkan yang mau berpendapat ya terhadap situasi seperti ini, silakan. Siapa? Sebelum saya tunjuk. Ada yang mau komentar? Coba ini eh siapa ini? Nadia Febriandini, ada enggak? Hadir, Pak. Ah, kalau kamu dihadapkan kepada situasi yang tadi, sebagaimana yang saya tayangkan itu, apa yang kira-kira akan kamu lakukan? Atau kenapa sih orang kok mengomentari sesuatu begitu, agresif di komentar gitu, balas-balas komentar gitu, di sebuah postingan begitu. Padahal postingan itu biasa seringkali itu tadi memunculkan apa kritik ataupun pro kontra begitu ya. Apa kira-kira alasannya begitu? Menurutmu atau teman-teman yang lain ya? Sebentar, Pak. Belum nggak. Oh, belum nggak? Oke, saya tunjukkan lagi ya. Jadi situasinya kayak gini. Eh, atau saya lebih sederhanakan gini ya bahasanya ya. Anda dapat postingan gitu ya. Sebuah postingan di media sosial. Nah, postingan itu agak sedikit sensitif. Nah, itu mungkin bahasanya provokatif atau mungkin agak ngegas gitu, menyalahkan amalia seseorang gitu, atau misalnya memuat konten sara, ya, itu ya kontennya. Nah, kemudian konsekuensinya adalah dari konten itu pasti karena itu uh, uh, memuat konten sara, agak ngegas atau menyalahkan amalia orang lain, sehingga konten tersebut menimbulkan banyak sekali komentar, bahkan keributan di kolom komentar di media sosial tersebut. Nah, menurut Anda, menurut kamu begitu ya, kenapa kok orang tuh kok senang dengan mengomentari hal-hal kayak gitu, kok agresif banget gitu mengomentari hal-hal yang mungkin bisa saja itu hanya persoalan beda sudut pandang saja, tapi kok seneng orang tuh ribut di kolom komentar sampai mana, sampai emosi gitu kan? Kan sering tuh kita dapat tuh. Atau yang lain silakan beri tanggapan. Latifah, Latifah ada nggak Latifah? Ada Bapak, Nah, kalau menurut Latifah gimana? Kalau dapat yang begini-begini ini, maksudnya Pak? ya kalau dapat yang kayak studi kasus yang saya sampaikan tadi itu, Wah Bapak baru masuk. oh baru masuk. Ya, Oke, yang lain. Izin menjawab. Oke, silakan. Kalau ditanya kenapa seseorang itu bisa seagresif itu mungkin karena seseorang itu bisa sangat agresif dalam masalah apalagi yang disinggung dengan amaliyah agama gitu kan. Karena mungkin beberapa hal yang di dalamnya itu bercampur menjadi satu antara emosi, juga ego orang tersebut dan juga lingkungan media. Dan itu disebabkan juga karena merasa keyakinannya diserang atau dari konten tersebut orang itu merasa juga kayak tersindir gitu, maka juga terpancing emosinya. Dan juga
efek dari media sosial itu sendiri kan. Karena di internet itu kan orang tidak melihat ekspresi lawan bicara. Oh, ya, Jadi betul. empatinya itu berkurang. Ditambah juga kayak ada komentar yang mendukungnya tim yang mendukung dirinya gitu. Jadi Iya, iya, memvalidasi ya, memvalidasi. Oke. mungkin itu Ada, saja. oke ya, bagus, Ahsan, Maisaro. Yang lain, silahkan. Ada komentar yang lain. Silakan. Izin menambahkan Ustaz, Oke, menurut silakan. saya kenapa orang itu kayak lebih sering merespon dengan hal-hal yang berkaitan dengan pro atau kontra gitu kan, yang menyangkut tentang emosional. Karena itu bisa bisa jadi postingan tersebut itu dapat mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap latar belakang pada seseorang. Makanya di situ tuh dapat menimbulkan sebuah provokatif yang dapat menimbulkan banyak sudut pandang yang berisi tentang kayak emosi ataupun kritik yang sangat 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 apa ya sangat sangat yang provokatif gitu Ustaz. Iya. Oke. Ada yang lain? Satu lagi boleh? Oke, cukup ya. Jadi di antara jawaban yang Anda sampaikan sudah cukup tepat ya. Jadi seringkali kita ketemu hal-hal begini itu ya, ya itu tadi emosi kita kemudian dimainkan gitu ya. Apalagi eh, eh, misalnya seringkali mungkin kita punya keyakinan ya terhadap sebuah amalia dan kebetulan misalnya kita ketemu dengan konten yang kemudian punya pandangan yang berbeda begitu. Apalagi kemudian disampaikan secara naratif naratif provokatif ya, dinarasikan secara provokatif karena biasanya kadang-kadang kok di media sosial kan ada istilah clickbait dan sebagainya gitu ya, sehingga kemudian itu memancing emosi, memancing apa persepsi yang kemudian berusaha untuk kita mendenial konten tersebut begitu, dan itu kemudian muncullah teraktualisasikan dalam bentuk apa komentar-komentar itu baik itu mendukung ataupun kontra terhadap sebuah postingan itu. Jadi berangkat dari kadang-kadang kita memahami satu kebenaran itu kan hitam putih gitu ya. Itu yang seringkali apalagi di media sosial gitu kan. Kita seringkali emosi kita punya sebuah keyakinan kemudian ditambah dengan ya sebentar ya, sebentar saya angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Iya Pak. Halo. Iya, sebentar. Saya ngangkat telepon. Bentar. Sebentar ya. Ini kalau sudah online kayak gini nih banyak distraksi efek ini ya. Nah ini. Jadi sampai mana tadi? Astagfirullahaladzim. Jadi salah satu konsekuensi kita bermedia sosial dan sebagainya, kita akan ketemu dengan fenomena-fenomena seperti itu. Apalagi mungkin kita sudah membawa semacam satu persepsi dan kita menganggap bahwa persepsi tafsir yang kita dapat itu adalah satu-satunya tafsir gitu atau satu-satunya eh, pandangan, dan itu kemudian ketika ada orang lain mengkritik atau mempermasalahkan itu sehingga kemudian semacam terjadi pergolakan gitu ya. Padahal mungkin apa yang disampaikan itu mungkin masih dalam ranah-ranah yang sifatnya tadi multitafsir, ya.
multi perspektif gitu, yang memang masih memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat gitu ya. Dan itu ini kasus pertama ya. Jadi nanti setelah kalian memahami betul bagaimana kasus-kasus yang saya sampaikan ini, nanti disitulah pentingnya urgensinya moderasi beragama. Oke, kita masuk kasus 2. Jadi silakan nanti kalau ada yang mau komentar kasus 2 silakan. Nah, ini ada kasus. Jadi banyak yang bilang ya, kalau kita ini toleran misalnya dengan orang lain, dengan agama lain, atau misalnya punya pemikiran terbuka, open minded gitu ya. Terutama sama orang agama lain. Misalnya kita mudah sekali bergaul gitu dengan orang lain gitu ya. Kita mudah sekali berinteraksi dengan orang lain, apalagi agama lain gitu ya, sebagainya gitu. Seringkali, nah ini seringkali, dan ini biasanya seringkali jadi stereotip ya di tengah-tengah masyarakat kita, itu dianggap agamanya tidak serius gitu, atau wah ini akidahnya kurang ini gitu, kurang ini karena bermudah-mudahan berteman dengan orang kafir dalam tanda kutip begitu ya. Nah, kalau Anda yang agree atau setuju atau tidak, apakah Anda termasuk yang setuju atau tidak setuju dengan statement ini? Nah, silakan yang mau komentar. Apakah Anda setuju dengan stereotip ini atau Anda tidak setuju gitu? Silakan, kalau setuju apa alasannya, kalau tidak setuju kira-kira apa alasannya? Mau komentar? Ada? Silakan. Silakan, kalau tidak ada saya tunjuk nih. Coba Nisrina Sabita. Halo. Atau siapa yang ke WC, Pak. Silakan yang lain yang mau komentar silakan. Ya jangan takut untuk berpendapat. Silakan. Kalau kata izin saya jawab. Pula ini ya. Oke, silakan. Kalau kata saya sih disagree ya, Pak. Enggak setuju. Kenapa enggak setuju? Kenapa enggak setuju dengan stereotip anggapan kayak gitu itu kenapa? Itu karena berarti kita enggak serius sama agama sendiri. Kayak diolok-olok enggak sih? Kan seharusnya enggak boleh gitu. Maksud Anda gimana itu? Kalau enggak setuju kan berarti Anda menganggap bahwa toleransi itu ya enggak apa-apa gitu. Enggak lantas dianggap seseorang yang toleran itu berarti agamanya kurang gitu. Itu kalau Anda tidak setuju dengan statement ini. Tapi kalau Anda setuju berarti Anda menganggap bahwa sesuai dengan statement ini gitu. Jadi bahwa seseorang yang bertoleransi, berinteraksi, open minded dengan agama lain itu berarti dia kurang agamanya gitu kan. Kurang serius dengan agama yang dianut gitu. Karena bermudah-mudahan dengan orang kafir misalnya. Kamu pilih yang mana itu? Yang serius atau yang setuju dengan disagree? Yang enggak setuju. Enggak setuju ya berarti ya. Apa alasannya kok enggak setuju? Kita boleh toleran dan open minded sama agama lain. Namun bukan berarti kita tuh enggak serius sama agama sendiri. Baik. Itu ya. Jadi open minded, kemudian kita berperilaku toleran terhadap agama lain, tidak membuat kita itu lalai dengan
ajaran agama kita sendiri, gitu kira-kira ya, tidak membuat akidah kita luntur gitu kira-kira ya. Ya. Oke, terima Ustaz. kasih Qurratul Aini. Oke, yang lain silahkan. Ada komentar lain atau sudut pandang lain? Atau saya pilih setuju, Pak? Nah, silakan. Saya juga disagree atau tidak setuju dengan statement ini, karena menurut saya kita itu selaku orang yang beragama Islam justru juga harus memahami bagaimana kita saling menghormati dan menghargai antara perbedaannya. Jadi disitulah letak toleransinya, Ustadz. Oke, jadi toleransi itu ya bagian daripada ajaran Islam itu sendiri ya, gitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Siapa? Maisaroh. Maisaroh. Nah, dua kasus itu ya, kasus pertama dan kasus kedua. Ya, kalau kasus pertama tadi fenomena yang seringkali terjadi di media sosial yang berangkat dari ya konten yang mungkin ya seringkali menimbulkan kegaduhan di media sosial, noise gitu ya. Dan padahal misalnya konten yang diposting di media sosial itu misalnya hanya mewakili satu perspektif saja, tapi itu kemudian menimbulkan pro dan kontra, kemudian kegaduhan. Nah, kasus kedua ini berkaitan dengan tadi ya, soal toleransi yang seringkali dianggap seseorang yang berperilaku toleran itu seringkali dianggap agamanya itu kurang ataupun misalnya tidak sesuai dengan ajaran agama dan sebagainya. Sebenarnya fenomena-fenomena inilah yang seringkali berkembang atau muncul di tengah-tengah kita gitu. Maka disitulah letak urgensi kita punya pemahaman terhadap moderasi beragama itu. Cuman apa sih sebenarnya moderasi beragama itu? Nah, kita masuk di sini ya. Ini secara ringkas nanti kalian baca saja. Artinya kalau kita pahami bahwa secara definisi bahasa ya, moderasi itu adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran sikap-sikap keekstriman, sikap-sikap yang ekstrim, hal-hal yang membawa kepada perilaku ekstrim. Nah, nanti kita akan pelajari bentuk ekstrim apa yang kemudian direspon oleh paham moderat ini, gitu ya. Nah, secara akar bahasa, jadi kata moderat itu berasal dari bahasa Latin, moderatio, atau berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak israf, tidak tafrid, kemudian tidak juga kekurangan. Artinya yang sedang-sedang saja. Kan ada tuh lagunya Bung Haji itu kan, yang sedang-sedang saja. Nah, itu sebenarnya moderasi itu. Bang Haji Romai Rama itu lagi mengkampanyekan spirit moderasi melalui lagu itu gitu ya. Lagu yang sedang-sedang saja itu. Nah, itu. Kemudian kalau dalam bahasa misalnya bahasa Inggris moderasi, moderate, sekira rata-rata atau core, inti. Kemudian kalau dalam bahasa Arab moderasi itu biasanya dikenal dengan wasatiyah. Nanti ada 4 prinsip yang biasanya muncul di situ. Ada tawazun, tasamuh, ya, ta'adul, dan tawasud ya. Nah, tawasud tengah-tengah ya kan. Kemudian tawazun, i'tidal ya, dan tawazun. Mungkin minggu depan kita akan. Nah, moderasi itu ibarat kayak gini. Jadi kalau kalian melihat ilustrasi jam ini, nah jam ini kan ada bandulnya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Meskipun nanti kelak dia berhenti, itu dalam satu tempo dia harus berhenti, dia tetap akan berhenti dan cenderung ke arah tengah. Jadi tetap ke arah tengah. Nah, ini menandakan bahwa seseorang yang moderat itu punya kecenderungan akan selalu berada di tengah.
dan selalu dinamis. Jadi orang yang moderat itu karakternya adalah dia dinamis, dia tidak saklek, dia tidak kaku. Dia mungkin kadang di kiri, kadang di kanan. Itu salah satu di antara karakteristik orang yang ya, moderat. Nah, dalam konteks moderasi beragama, ya, moderasi beragama, sebenarnya moderasi beragama itu dapat didefinisikan sebagai cara pandang, keberimbangan cara pandang dalam kita beragama. Jadi cara pandang dalam beragama yang berada yang seimbang, itulah kira-kira definisi sebenarnya. Jadi moderasi beragama itu artinya bukan ajaran agama yang dimoderatkan, cuman cara kita memandang ajaran agama. Itu inti dari moderasi beragama. Nah, tentunya ya, dalam konteks ini moderasi beragama itu punya batasan. Ini batasan. Ini yang harus kita pegang ya. Batasan itu batas ekstrim kanan, ya, ultra konservatif. Jadi moderasi beragama itu merespon perilaku ekstrim kanan. Jadi ada dua hal yang kemudian menjadi respon yang dihadapi oleh orang-orang yang mengusung isu moderasi beragama. Jadi ada kelompok ekstrim kanan itu yang punya kecenderungan pertama, nah di sini ya, dia punya keyakinan meyakini kebenaran mutlak satu tafsir. Jadi teks agama baginya itu ditafsiri secara kaku, hitam putih, dan berlebihan tanpa mempertimbangkan konteksnya. Kalau dalam Quran itu misalnya kita lihat satu ayat itu tak dilihat ini asbabul nuzulnya turun dalam keadaan apa, situasi apa, perangkah atau damaikah atau seperti apa, begitu kan. Begitu juga dengan hadis. Hadis juga begitu. Misalnya kita dapat satu hadis tentang perilaku Nabi itu melakukan begini, begitu, begini, begitu. Nah, kemudian seringkali kita itu menjadikan ayat hadis itu kemudian untuk menuding. Nah, tadi perilaku yang seringkali saya sampaikan di awal gitu kan. Tetapi kalau kita misalnya lihat tafsir-tafsir para ulama, tafsir-tafsir keagamaan yang ada begitu ya. Misalnya kalau Al-Qur'an gitu kan, kita lihat asbabun nuzul, seringkali maknanya itu jauh dari apa yang sebenarnya diinginkan dari semangat turunnya sebuah ayat ataupun hadirnya sebuah hadis gitu kan. Kalau dalam ilmu Quran itu kan ada asbabun nuzul, ada asbabul wurud gitu kan. Itu kalau sudah dapat ulumul Quran pasti tidak ngerti lah yang gini-gini kan. Nah itu jadi perilaku ekstrim, tafsir keagamaan yang seringkali ditafsiri secara kaku. Kadang-kadang orang-orang kayak gini itu kan biasanya mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan, mudah menyalah-nyalahkan amalia orang gitu kan. Apalagi misalnya hanya bermodal satu postingan di hadis kemudian difabrikasi sedemikian rupa begitu kan. Makanya tak heran di media sosial itu kan seringkali itu ada konten-konten entah itu berupa infografis kah ataupun video kah, kemudian seringkali udahlah nama di media sosial nih kan makna seringkali tereduksi. Jadi tadi emosi kita dimainkan gitu kan, padahal mungkin yang buat konten itu lagi ketawa-ketawa gitu kan. Yang buat konten itu lagi ketawa-ketawa. Tapi kita yang kadang-kadang melihatnya itu emosi kita yang menggebu-gebu sehingga menimbulkan keributan noise di jagat komentar netizen. Makanya kadang-kadang di kita ini seringkali ada yang begini. Maha benar netizen dengan segala bacotannya begitu ya. Nah, ini kan seringkali ada di tengah-tengah kita. Yaitu tadi salah satunya mungkin bisa jadi karena tafsir keagamaan yang seringkali muncul dan diyakini oleh kita itu yang kadang-kadang saklek gitu. Tanpa memilih misalnya ini persoalan khilafiyah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cara-cara kekerasan, jadi radikalisme atau
memaksakan kehendak. Jadi atas nama agama kemudian untuk mengubah satu sistem sosial atau politik. Ini biasanya dilakukan oleh kelompok-kelompok yang misalnya punya cita-cita untuk, mohon maaf, mungkin mendirikan negara Islam, gitu kan, atau tidak sepakat dengan konsepsi yang sudah disepakati oleh founding fathers kita, misalnya konsepsi tentang kebangsaan. Makanya dalam konteks moderasi beragama itu nanti ada salah satu indikatornya, itu adalah kita harus punya komitmen kebangsaan. Nanti secara lebih rinci nanti kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan terakhir ya mungkin ya, nanti ketika akan membedah soal indikator itu. Tapi ini berangkat dari ini, seringkali kelompok-kelompok ekstrim ini biasanya kadang-kadang mungkin berangkat dari kekecewaan terhadap negara atau seperti apa begitu kan. Nah, dan dia kemudian punya semacam idea gitu ya. Tadi berangkat mungkin dari tafsir keagamaan yang dia yakini begitu ya. Jadi dia menganggap bahwa syariat Islam secara formal itu menjadi cita-cita luhur yang harus diperjuangkan. Maka seringkali mereka itu dataran yang sangat ekstrim biasanya seringkali tak segan-segan menggunakan tindak-tindak kekerasan, penyerangan kah misalnya, atau penguasaan, atau bahkan bom istishhadi misalnya seringkali yang dilakukan oleh para irhabi atau para teroris biasanya gitu kan. Sebut saja misalnya ISIS gitu kan, kelompok-kelompok seperti ini. Wah, ini mereka kalau kita bedah gitu ya, mereka itu punya dalil-dalil agama yang kuat, yang mungkin kalau kalian ya berhadapan dengan mereka ini luar biasa penguasaan dalil-dalil keagamaan, entah penguasaan Al-Quran, penguasaan hadis gitu. Tetapi seringkali penguasaan terhadap teks-teks keagamaan ini difahami secara salah kaprah, difahami secara tadi tekstualis gitu, dan mengabaikan konteks tadi gitu kan, konteks di mana ayat itu turun, di mana hadis itu turun. Gitu. Intinya tafsir keagamaan yang dikembangkan oleh kelompok ekstrim kanan ini ya terlalu konservatif. Yang ketiga adalah mengabaikan aspek kemanusiaan. Jadi seringkali semangat untuk membela agama itu seringkali mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan, sisi-sisi yang sebenarnya apa ya, itu menjadi fitrah. Kan manusia itu kan mulia karena semua manusia ini kan sebenarnya mulia. Cuman terkadang kita seringkali itu tadi mengabaikan sisi-sisi kemanusiaan itu atas nama tafsir agama. Misalnya kita terlalu eksklusif gitu tadi. Sebagaimana tadi lah stereotip tadi. Jadi akhirnya kelompok-kelompok kayak gini kan dia berinteraksinya hanya dengan sesamanya saja gitu. Ada eksklusif, tidak mau misalnya bergaul dengan orang lain gitu. Boro-boro mau nolong agama lain gitu kan. Mau bergaul dengan beda paham, beda pemahaman saja mereka sudah denial gitu kan, sudah anti gitu. Apalagi mau nolong hal-hal yang sifatnya muamalah gitu. Kata-kata sering kali ini mereka itu apa itu. Nah, ini dah diantara ciri-ciri kelompok ekstrem. Jadi nanti lebih jelasnya nanti kita akan bedah nanti di pertemuan selanjutnya. Ini ekstrem kanan. Yang kedua adalah ekstrem kiri. Kalau ekstrem kanan tadi tafsirnya terlalu eksklusif, terlalu letterlek. Nah, kalau ini seringkali mendewakan akal. Jadi apa? Kalau kita ini kan prinsip kita itu kan antara akal dan wahyu itu harus setara. Jadi tidak ada wahyu dan akal itu berjalan seiring sejalan. Kalau doktrin Ahlussunnah wal Jamaah itu kan begitu. Dalam menginterpretasi wahyu tentu kita juga butuh akal, tapi akal tentu juga harus dalam batas-batas tertentu, apalagi akal kita ini kan terbatas, punya kapasitas, punya kemampuan analitik yang terbatas gitu, sehingga perlu bimbingan wahyu ataupun sumber-sumber yang lain yang
punya otoritas jauh lebih tinggi. Hingga kemudian mengabaikan kesucian agama. Seringkali sisi sakralitas teks Al-Quran kah, As-Sunnah kah, atau pendapat para ulama itu menjadi tidak sakral bagi kelompok seperti itu. Nah, biasanya mereka ini seringkali menganggap bahwa tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut. Absolut itu kebenaran mutlak. Bagi mereka itu kebenaran itu semuanya adalah relatif dan subjektif. Masing-masing bisa punya perspektif dan kebenarannya masing-masing. Nah, ini kan liberal tentunya dalam batas-batas tertentu tentu tidak bisa juga kita terima sepenuhnya. Makanya bagi kita ini kan ada memang kebenaran absolut yang memang sudah pasti dan itu menjadi kebenaran universal gitu kan bagi kita gitu kan. Misalnya soal prinsip-prinsip akidah dan sebagainya, misalnya soal Al-Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, dan kita yakini bahwa secara lafaz dan makna itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah absolut dan itu sakral. Tetapi soal tafsir misalnya nanti bagaimana kita para ulama misalnya memahami Al-Quran gitu kan, apalagi kalau sudah generasi-generasi belakangan ini kan, nah disitulah mungkin sisi-sisi relativisme kebenaran itu kemudian muncul. Jadi ada batasan di sini gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin perlu diperhatikan. Yang kedua adalah mengorbankan atau menggadaikan prinsip-prinsip dasar. Jadi prinsip-prinsip dasar agama itu kan seringkali ya misalnya prinsip-prinsip akidah gitu kan. Ya, prinsip mana batasan-batasan ketika kita berinteraksi dengan orang non muslim misalnya atau orang kafir misalnya, kan? Jadi kan tentu kita punya batasan-batasan. Nah, orang liberal itu orang yang katanya liberal ataupun ekstrim kiri ini seringkali mengabaikan ini. Makanya seringkali mereka itu bermudah-mudahan gitu kan. Misalnya toleransi yang tidak pada tempatnya begitu kan, kepada pemeluk agama lain gitu kan. Nah, moderasi beragama ini tidak menuntut seseorang itu untuk berperilaku sinkretik, misalnya mencampur adukan ajaran agama gitu. Atau meyakini misalnya sebagaimana yang seringkali didefinisikan terhadap kaum pluralisme atau orang-orang yang menganut paham pluralisme agama yang punya anggapan bahwa semua agama itu sama. Ya kita sebagai orang Islam wajib berkeyakinan bahwa ajaran kita itu adalah ajaran yang paling benar gitu, yang qat'i, yang memang sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya inna dina indallahil Islam begitu. Walaupun kita tidak bisa juga nafikan bahwa di dalam ajaran agama lain juga memuat nilai-nilai universal yang sama. Tapi tentu kita tetap bahwa yang membawa keselamatan itu ya bagi kita orang Islam ya hanya Islam kan begitu. Nah begitu kan gitu. Nah itu untuk menjadikan seseorang itu jangan sampai moderasi beragama itu tidak menuntut seseorang untuk kemudian menjadi tidak sungguh-sungguh dalam mengadakan agama. Orang yang moderat itu ya tetap harus menjalankan prinsip agamanya secara utuh, secara konsekuen, tapi tentu dengan batas-batas yang tentu sejalan dengan prinsip-prinsip keberimbangan, tapi prinsip-prinsip keadilan. Mana yang memang untuk diri sendiri, mana yang memang untuk orang lain kan gitu. Jadi nah nanti di moderasi beragama inilah kita akan belajar bagaimana tadi ada batasan-batasan. Memang kalau soal prinsipil akidah itu ya tidak ada urusan, tidak ada misalnya tidak ada toleransi. Artinya kita memang sudah punya mauqif di situ, sudah punya posisi begitu kan. Hanya saja misalnya dalam prinsip-prinsip yang sifatnya muamalah, apalagi hubungan sosial kemasyarakatan misalnya, ya tentu kita harus menghargai pilihan-pilihan orang lain. Dalam prinsip akidah saja begitu ya. Selama misalnya agama lain itu kan diberikan ruang dan
tempat yang bebas gitu kan untuk menjalankan agama dan kepercayaan dan keyakinan. Pilihan-pilihan atas keyakinan seseorang itu kan. Kata kata Allah kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini gitu kan, tidak ada paksaan. Gitu. Artinya memang hanya saja ketika kita sudah berkomitmen itu kan, sudah berkomitmen dengan Islam ya tentu bagaimanapun kita harus tetap berusaha untuk menjalankan prinsip-prinsip Islam, utamanya prinsip akidah yang kita yakini itu secara konsekuen, secara ya. Soal toleransi ya tetap kita toleran dengan agama lain, bagaimanapun mereka juga hidup juga. Ya itu tadi salah satu prinsip yang seringkali kita abai itu kan adalah menjaga kemanusiaan, menjaga sisi-sisi kemanusiaan gitu, yang seringkali itu tanpa kita memandang latar belakang agama. Itu kan yang diajarkan oleh Nabi. Nabi itu ketika nolong orang kan nggak ditanya kamu Yahudi kah apa Nasrani kah apa begitu. Bahkan banyak kan kisah-kisah Nabi bagaimana interaksinya Nabi dengan seorang Yahudi buta yang kerjaannya tiap hari nyaci maki Nabi, mencemooh Nabi gitu kan. Tapi Nabi apa yang Nabi balas kan dengan haliah yang baik, dengan tingkah laku yang baik, dan itu menandakan bahwa Islam itu tidak eksklusif. Hatta dengan orang yang itu kan nyata-nyata dia itu memerangi Islam kan. Nabi saja tetap melakukan tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang terpuji. Itu kan menunjukkan bahwa memang Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Makanya konsepsi moderasi beragama itu nanti kita akan berbicara soal hal-hal yang seperti itu. Jadi hal-hal yang memang berkenaan dengan cara pandang kita ke agama beragama untuk merespon situasi-situasi ini. Ya, yang tadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nanti secara detail mungkin akan saya sampaikan minggu depan. Oleh karena itu nanti di dalam moderasi beragama itu selain ada 4 biasanya prinsip dasar ya nilai misalnya yang nanti disebut tawasud, tasamuh, tawazun, ta'adul atau i'tidal ya. Juga ada 4 indikator. Nah, indikator dalam moderasi beragama yang salah satunya tadi sempat saya singgung adalah soal komitmen terhadap kebangsaan. Jadi sebagai agen moderasi tentu harus paling tidak menghayati keempat indikator ini agar dalam kita beragama begitu kita tuh punya sudut pandang yang clear gitu. Nah, ya beragama itu biasa-biasa saja, tidak perlu berlebihan sebagaimana filosofi Bandul ini. Jadi dinamis gitu ya. Dinamis namun tetap memegang prinsip. Ya prinsip sebagai umat pertengahan itu. Makanya dalam salah satu di antara dalil yang paling sering menjadi akar di mana moderasi beragama ini menjadi tolak ukur dalam kita cara pandang kita dalam beragama itu kan ada di surat Al-Baqarah kalau tidak salah keliru saya yang berbunyinya untuk minasyaitonir wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad ini adalah umat yang memang umat pertengahan. Nah, ini tercermin dari nilai-nilai Islam yang kemudian dibawa oleh baginda Rasul itu yang memang memuat prinsip-prinsip moderasi. Saya kira itu mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan. Ini kayak dongeng saya ya. Aduh, silakan. Tidak ada, Ada yang mau Ustaz. disampaikan? Ada ya. Oke. Oke.
nanti seringkali nanti mungkin sesekali besok minggu depan ya nanti saya akan ya sama seperti kayak tadi itu menyajikan kasus ya kalian komentar begitu, dan kalau memang mungkin ada fenomena-fenomena yang menarik yang mungkin bisa kalian angkat di diskusi kita pada kesempatan kali ini, silakan, tidak ada masalah gitu. Jadi saya di sini tidak 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 sepenuhnya misalnya segala sesuatunya dari saya begitu kan. Kalau misalnya kalian saya agak kurang sepakat dengan penjelasan Bapak soal ini begitu. Nah, silahkan itu kemudian disampaikan, diutarakan gitu. Jadi jangan sampai kawan-kawan itu merasa ragu gitu dengan apa yang disampaikan, kemudian merasa kita insan akademik ini kan terbuka. Jadi kawan-kawan tuh harus bisa terbuka dan berani menyampaikan pandangan yang berbeda gitu. Nah, salah satu ciri orang yang moderat itu kan adalah mau menerima pandangan perspektif yang berbeda. Nanti tinggal kita dialog lah begitu kan. Masing-masing perspektif itu kita dialogkan gitu. Bisa jadi dalam situasi tertentu itu compatible perspektif Anda. Bisa jadi juga tidak compatible kan begitu. Nah, ini yang harus terus didiskusikan gitu. Jadi salah satu ciri orang moderat itu kan begitu. Jadi mau menerima perbedaan pendapat begitu. Ya termasuk saya gitu. Apa yang saya sampaikan misalnya kalau sekiranya ada rasa-rasa tak nyaman gitu kan. Ini kayak Bapak nih ngajarkan yang tak benar nih gitu. Itu boleh juga disampaikan, diutarakan. Kalau memang nggak berkenan secara langsung bisa disampaikan melalui japri atau seperti apa. Saya kira itu ya. Silakan yang lain. Kalau enggak ada, saya nak ngabsen ya berarti. Ya, Ustaz. Nila Hadir Ustaz. Rosniati. Hadir? Oke, tapi kamu belum ngisi form ya, nanti isi form ya. Baik Ustaz. Oke, Qurratul Aini. Hadir Ustaz. Maisaro hadir. Hadir Ustaz. Nisrina. Hadir Ustaz. Oke. Dianesha Rahma Safitri. Hadir Ustaz. Oke. Indah Putri Ningsih. Hadir Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Oh. Juhairia. Hadir Ustaz. Reka. Juhairia itu. Reka Saharani Alfis. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Jamiatun Hasanah. Ada Jamiatun? Enggak ada. Amelia Putri. Hadir Ustaz. Oh, hadir ya. Tar. Sebentar. Sinta Winata. Hadir Ustaz. Carla Sari. Hadir Ustaz. Oktatia. Hadir Ustaz. Jenny Kartika Ningsih. Hadir Ustaz. Jenny 2. Hadir Jenny Ustaz. Janjarsiri. Hadir Ustaz. Nadia Febriandini. Hadir Ustaz. Isma.
Nggak ada, Isma? Ustaz. Tidak ada ya. Meka. Hadir, Ustaz. Adra Kalila. Hadir, Ustaz. Nyemas. Hadir, Ustaz. Jesima. Hadir. Imelda Yulia Ahfa. Imelda hadir? Tidak ada ya. Renika Ardian Putri hadir. Hadir. Latifah. Hadir, Ustaz. Oke. Nadia Olivia. Hadir, Ustaz. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup perkuliahan kita dan saya mengucapkan selamat merayakan Idul Kurban, Idul Adha 1447 Hijriah. Kullu amin wa antum bikhair. Selamat pulang kampung, yang bagi pulang kampung hati-hati di jalan ya. Terima kasih, Sekarang ini Ustaz. musim hujan gitu ya. Kalau makan daging ya ingat-ingat gitu ya. Meskipun kalian masih muda gitu ya. Ingat gitu. Tetap jaga kesehatan dan sebagainya. Oke, mari kita akhiri perkuliahan kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron ya, jazakumullah khairan semuanya ya. Oke. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama ya. Ya, izin live ya. Ya.